Para pemirsa, kita beranjak ke dunia internasional. Video kali membawa kita menuju ke negara Portugal untuk menyaksikan kegiatan kaum muda sedunia yang berlangsung di Lisboa, Portugal. Video ini menampilkan situasi di lapangan berdasarkan liputan koresponden channel Isto Nurak tentang kegiatan anak muda Claretian yang berjumlah 1.400 orang yang terdiri dari pria dan wanita bersama para pendamping mereka dari 30 negara. Indonesia juga mengutus 3 orang anak muda Claretian yang mewakili delegasi Claretian Indonesia dan Timor Leste yang dipimpin oleh pastor muda, Isto Nurak, CMF selaku koresponden. Mereka menghadiri kegiatan akbar ini bersama kaum muda Claretian dari negara-negara lain. Kegiatan Claret Way ini dimulai dari Carvalhos, Portugal sejak tanggal 28 sampai tanggal 31 Juli tahun 2023. Tujuan kegiatan di Carvalhos ini agar para kaum muda Claretian saling mengenal dan mempererat hubungan dalam spiritualitas sebagai keluarga besar Claretian. Selanjutnya mereka disiapkan untuk bisa mengikuti kegiatan akbar pada Hari Kaum Muda Sedunia atau World Youth Day bersama Paus Franciscus di Lisboa, yang berpuncak pada Rabu, 2 sampai tanggal 6 Agustus tahun 2023. Akhirnya para kaum muda Claretian ini akan mengadakan kegiatan di Aqualva dari 7 sampai tanggal 8 Agustus tahun 2023. Mari kita mengikuti gegap gempita kaum muda Claretian sambil mendengar narasi refleksi bebas untuk kaum muda. Selanjutnya dengan topik pembicaraan lain, akan dilengkapi dengan kata sambutan dari koordinator kaum muda Claretian sedunia dalam tema Global Claret Way. Selamat mendengarkan. Masa muda adalah masa yang paling menyenangkan karena kita bisa bebas mengarungi samudera kehidupan bersama teman-teman kaum muda lain dari berbagai latar belakang. Di balik masa muda yang menyenangkan, setiap anak muda mulai bergulat dengan diri sendiri untuk meraih masa depan yang cerah seperti yang dicita-citakan. Kebebasan yang mereka miliki saat ini, mimpi-mimpi yang mereka idam-idamkan, situasi perkembangan dan perubahan zaman yang begitu pesat membuat mereka harus bergulat untuk menentukan sikap. Dalam situasi ini, mereka membutuhkan bantuan-bantuan pendampingan secara khusus tentang keseimbangan dalam hidup rohani berhadapan dengan dunia profan yang cenderung vulgar. Nilai-nilai hidup Kristiani terancam jika kehidupan kaum muda dibiarkan terlena dan hanyut dalam dunia modernisasi. Pergaulan bebas, pergaulan dalam dunia maya karena kecanggihan alat teknologi komunikasi, hidup individual yang semakin menjauhkan diri dari dunia nyata, seakan-akan manusia semakin hilang dari budaya kebersamaan dan persaudaraan. Untuk keluar dari dunia yang terasa menyendiri dan terasing, banyak kaum muda mulai mencari dan membentuk kelompok sebagai wadah untuk berkumpul dan bersahabat. Namun kelompok sebagai tempat mereka bernaung justru cenderung sangat eksklusif sehingga melihat orang lain yang bukan anggota atau dari kelompok lain menjadi saingan atau musuh. Kita tidak bisa menghalangi atau menghentikan arus kecenderungan kaum muda dalam hal keinginan dan kesukaan mereka. Tetapi kita hanya bisa mengarahkan agar keinginan dan impian mereka sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan sedapat mungkin bersifat inklusif. Dalam rangka meriahkan Hari Kaum Muda Sedunia, para misionaris Claretian berusaha untuk mengumpulkan kaum muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan Global Claret Way yang dilaksanakan di Lisbon, Portugal. Sekitar 1.400 anak muda Claretian baik pria maupun wanita bersama para pendamping dari berbagai negara berkumpul di Lisboa untuk berbagi tentang kisah hidup iman sebagai anak-anak muda. Mereka berkumpul bukan sekedar hura-hura, bukan sekedar pasiar ke luar negeri, bukan sekedar jalan-jalan menghabiskan uang, bukan sekedar memenuhi kesempatan. Tetapi Global Claret Way merupakan kesempatan bagi mereka untuk saling berbagi kisah hidup tentang iman dan dunia nyata dari berbagai negara. Mereka belajar bagaimana berteman dan bersahabat dengan orang lain dari lintas negara dan budaya. Persahabatan dan persaudaraan yang sejati dalam konteks lintas budaya dan negara bukanlah hal yang mudah. Namun kaum muda harus keluar dari diri sendiri untuk masuk dalam budaya orang lain. Agar lebih memahami bahwa batas hidup ini tidak hanya selebar daun kelor tetapi seluas samudera yang membentang tiada batasnya. Kegiatan para kaum muda Claretian ingin membuktikan bahwa sebuah pertemuan dan persahabatan adalah sebuah kenyataan, bukan khayalan dalam dunia maya. Mereka membuktikan bahwa sebuah perjumpaan adalah sebuah sentuhan yang hidup ketika berjabat tangan, saling tersenyum, berpelukan, makan bersama, jalan bersama dan saling berbagi kisah hidup iman. Tidak bisa disangkal bahwa apapun bentuknya kehidupan di dunia ini tetap ada di tangan para kaum muda ketika waktu dan kesempatan sudah menjadi hak mereka untuk mengatur tatanan dunia ini.
Sentuhan rohani dan elusan moral serta pelukan kasih dalam perjumpaan lintas budaya dan negara membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh. Sehingga mereka mampu untuk mengarungi samudera kehidupan secara lebih bertanggung jawab. Kaum muda Claretian dipanggil untuk melanjutkan tongkat estafet agar bumi ini tetap hidup. Mereka dipanggil untuk memperjuangkan nilai-nilai yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat ciptaan lain. Harkat dan martabat setiap insan yang berbeda. Untuk menjunjung tinggi nilai persahabatan dan kekeluargaan untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Kita menjadi prihatin dengan keadaan sekarang ini, ketika beberapa negara masih gemar dengan perang, masih gemar dengan saling memusnahkan. Pabrik senjata dan nuklir yang mengancam punahnya kehidupan manusia justru masih menjadi lambang kekuatan dan keperkasaan sebuah negara. Sedangkan pada saat yang sama banyak anak manusia yang menderita kelaparan dan kehausan di beberapa belahan dunia. Lebih menyedihkan lagi ketika nama Tuhan digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Tuhan seakan-akan dikerdilkan dalam pemikiran manusia yang sangat sempit. Tuhan didefinisikan hanya untuk membela kepentingan-kepentingan kelompok agama, budaya, dan golongan tertentu. Sehingga merampok dan melenyapkan semua bentuk cinta kasih, pengampunan, persaudaraan, kekeluargaan yang dimiliki oleh Allah. Banyak aturan yang dibuat bukan dari pribadi yang taat moral dan agama sehingga merasuki semua sendi-sendi kehidupan menuju kehancuran dan ketiadaan. Melihat realitas dunia ini, kaum muda dipanggil untuk merefleksikan dan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan dunia ini. Dunia ini telah diciptakan oleh Allah secara baik dan semua berjalan secara harmonis. Kaum muda dipanggil untuk berjuang dengan menggunakan segala kemampuan intelektual untuk mengembalikan keharmonisan dunia ini sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini agar dunia ini tetap hidup. Semoga lewat pertemuan akbar kaum muda Claretian dalam rangka untuk berpartisipasi dalam kegiatan kaum muda sedunia ini, bisa menginspirasikan semua orang untuk beriman kepada Tuhan yang mencintai kehidupan manusia dan alam semesta. Demikian refleksi singkat sebagai narasi untuk mengiringi kegiatan Global Claret Way di Lisboa. Semoga bermanfaat. Queridos jóvenes de la Red Mundial de Jóvenes Claretianos Claret Way, soy el padre Luis Enrique Claretiano en Puerto Rico y actualmente coordinador de la Comisión Mundial de Claret Way. Hoy quiero dirigirme a ti. Hace un tiempo también me dirigía y te invitaba a preparar el camino para vivir esta experiencia que es la Jornada Mundial de la Juventud y en concreto el Encuentro Mundial de Jóvenes de la Red Claret Way, que hemos llamado JMJ Claret Way 2023. Pero hoy me dirijo a ti con un tono distinto. Estamos apenas a unos días de poder vernos todos juntos por primera vez en la historia de esta red como jóvenes y miembros de la red. La red Claret Way es un sueño que anhelábamos todos los miembros de la familia claretiana y por fin se hará realidad en este encuentro de la Jornada Mundial. Porque Portugal quedará para siempre marcado en el corazón de la red y en el corazón de cada uno de nosotros. Sí, porque algunos irán, 1.400 jóvenes están confirmados para participar presencialmente. Pero es que además tenemos una grande novedad. Por primera vez en estos encuentros, gracias a la red, los jóvenes que no puedan viajar a Portugal podrán conectarse virtualmente a los momentos más importantes y significativos de nuestro encuentro JMJ Claret Way. Es la invitación para ti, querido joven, querida joven, donde quiera que te encuentres, joven claretiano de 18 años en adelante. Este mensaje es para ti, esta invitación es para ti. La queremos poner en tus manos, queremos que abras tu corazón y que hagas camino con nosotros. Ya sea porque vayas, ya sea porque no puedas ir, porque todos somos la red Claret Way y porque en este julio-agosto del 2023 siempre Portugal quedará grabado en nuestro corazón. Nos veremos allí para compartir una experiencia que nos ponga de pie, nos levante y nos haga caminar deprisa como María. ¿A qué? A los caminos del mundo, allí donde tú y yo hacemos la vida y la misión. Tú eres elegido, el Señor ha pensado en ti, ponte en camino. Que Claret Way tenga su encuentro y que tú donde estás te sientas también implicado en este camino y en este encuentro. Te esperamos.